Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Kali ini kami mau menceritakan tentang kisah teror di malam pelantikan. Cerita ini kami ambil di Twitter yang ditulis oleh Dread Mountain. Kali ini saya mau bawain cerita dari sobat karib saya sendiri. Nantinya cerita ini saya bagi ke dalam dua sudut pandang yang berbeda. Semua kejadian yang ada di cerita ini nyata, hanya nama yang disamarkan untuk menjaga privasi dari narasumber. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tahun 2013 adalah tahun yang paling berkesan di hidup gua. Karena banyak serangkaian peristiwa yang menurut gua menarik buat di-share. Salah satunya kejadian di malam pelantikan anggota Paskibra salah satu SMA negeri favorit di Bogor yang diselenggarakan di Gunung Salak. Dan kebetulan juga itu pertama kalinya gua mulai masuk di kalangan dunia pendakian. Pada bulan Juli tahun 2013, gua berencana naik Gunung Salak bersama kakak gua, sebut saja Boy dan geng. Sekaligus ada acara pelantikan Paskibra, salah satu SMA di Bogor. Kebetulan kakak gua itu jadi panitia karena dia memang alumni Paskibra dari SMA tersebut. Dan pagi itu, kita mulai dengan menyiapkan segala sesuatu, mulai dari perlengkapan pribadi hingga perlengkapan rumah tangga. Maksudnya perlengkapan untuk acara pelantikan. Sekitar jam 1 siang, kita berangkat menuju base camp pendakian Pasir Rengit yang kurang lebih sekitar 2 pusat kota Bogor. Cuaca hari itu sangat mendukung. Tapi karena gua pertama kali mau naik gunung, ya rasanya dagdikduk, ya gitu deh. Apalagi kali pertama itu, gua langsung naik ke Gunung Salak. Gunung yang jalurnya luar biasa menantang dan ditambah kisah mistisnya. Back to story. Setelah mengurus simaksi dan sebagainya, kita mulai jalan di area kebun-kebun warga. Dan perasaan gua saat itu ya senang, karena baru pertama kali langsung disuguhi pemandangan yang amat luar biasa indahnya. Perjalanan dibagi dalam 8 kelompok. Dan kelompok gua berada di kelompok pertama, karena mayoritas perempuan. Leader tim gua yaitu kakak gua sendiri, sebut saja Boy. Anggota ada 4 orang. Ada gua, Reza, Vita, Yeni, Robi, dan Rangga sebagai wiper, tapi gak suka mencuri. Jalan yang awalnya menyenangkan berubah drastis dikala kita menghadapi jalur yang kian sempit dan luar biasa licin. Padahal posisi lagi gak hujan sama sekali. Singkat cerita, sampailah kita di Kawah Mati. Di situ istirahat sebentar, foto-foto, sebat, dan lanjut jalan lagi. Selepas lewat Kawah Mati itu, banyak kejadian yang menurut gua sulit buat dipikir pakai logika. Gak lama kita ketemu sama aliran sungai. Dan di situ ketua tim sekaligus kakak gua izin mau buang air. Jadi dia melipir agak ke samping.
Di situ gua lagi ngotak-atik PSP yang sengaja gua bawa dari rumah karena pikiran gua naik gunung gak semenyenangkan itu. Lagi enak-enak main PSP. Kakak gue datang dari arah Kawah Mati. Dia langsung nyeletuk. Lu semua parah. Masa ketua tim ditinggalin di Kawah Mati? Mana tim kedua? Gua tunggu gak datang-datang lagi. Di situ gue langsung nyautin dong. PA, kan lo barusan izin buang air ke arah sono, arah samping. BTW cara nongol gua sama kakak gua itu memang udah kayak teman banget. Ya gitu, biasalah namanya saudara. Vita juga nyautin. Iya boy, lo jangan ngebecandain kita. Mentang-mentang lo udah sering naik gunung, jadi ngebully yang pemula. Dan Rangga, sang sweeper langsung ngajak kita buat lanjut jalan. Karena kata dia, di Kawah Ratu udah dekat. Sambil jalan juga gua mikir, kalau kakak gua ketinggalan di Kawah Mati, terus siapa yang nongol sama kita tadi? Sampai ke sungai dan izin buang air. Kita semua pun lanjut jalan sambil diem-dieman. Mungkin di pikiran masing-masing masih mikirin hal yang janggal tadi. Singkat cerita, kita pun sampai di tempat yang jadi camp kita. Entah gua lupa nama tempatnya apa, dan sampai sekarang pun gua gak hafal jalur pendakian Gunung Salak. Karena itu pertama dan terakhir kalinya gua naik ke Gunung Salak. Jadi harap maklum kalau ada salah penyebutan tempat karena cerita ini berdasarkan ingatan gua doang. Semua kelompok pun mendirikan tendanya masing-masing. Total ada sekitar 7 tenda di tempat yang berbeda-beda. Jarak dari tenda satu ke tenda lain pun agak cukup jauh, menurut gua kala itu. Acara dimulai dengan masak-masak, dengan bahan makanan seadanya. Dan rata-rata juru masaknya itu cewek. Selesai masak-masak, diadakan games. Gua lupa nama gamenya, tapi yang jelas semacam TOD. Sore itu pun dilewati dengan banyak tawa dari anggota pelantikan. Jam 9 selesai acara dan selesai makan-makan. Kita pun lanjut bobo karena besok pagi harus turun balik ke rumah masing-masing. Lagi enak-enaknya memainin PSP karena nggak bisa tidur. Itu posisi sekitar jam 1 malam. Tiba-tiba ada yang teriak dibarengi sama bunyi peluit yang jadi tanda dari masing-masing kelompok kalau ada tanda bahaya atau keadaan darurat lainnya. Gua beserta kelompok yang dipimpin kakak gua langsung menuju ke tenda yang ngasih tanda tersebut. Dan di situ ada sekitar 5 orang yang lagi kesurupan. Ada yang nari, ada yang desis-desis kayak ular, ada yang lompat-lompat layaknya pocong, ada juga yang lagi ngaji, tapi itu bukan cara ngaji manusia pada umumnya. Gue bakal jelasin satu persatu siapa orang yang kesurupan itu dan penyebabnya. 1. Vita, kesurupan penari. Awalnya Vita seperti teman-teman yang lain, berbagi cerita, ceria, pokoknya gak ada yang aneh sama dia. Tapi semua itu berubah ketika dia haid. Ya, dia haid di rimbunan hutan Gunung Salak, yang dimana menurut kepercayaan orang tertentu, darah haid wanita banyak mengundang makhluk gaib.
Setelah haid dan memakai pembalut, dia jadi lebih murung dan jarang ngobrol sama teman di sekitarnya. Dan ketika semua sudah pada tidur, Vita bangun dan beranjak keluar tenda. Sontak satu teman setendanya itu, kita sebut saja Dinda. "Fit, lo mau kemana? Masih tengah malam nih. Memang berani keluar sendirian?" Mengingat di luar tenda sudah sepi, yang tandanya semua sudah pada terlelap. Gak ada jawaban dari Vita. Akhirnya dengan sedikit takut, Dinda mencoba mengikuti Vita untuk mengetahui apa yang dia mau lakukan. Begitu Dinda keluar tenda, dia melihat Vita berjalan mengelilingi tenda. "Fit, lu ngapain sih?" Dinda masih berpikiran positif. Dia mencoba berpikir kalau Vita hanya ngigo, tidur sambil berjalan. Pikiran positif itu pun hilang seketika ketika Vita sudah mengelilingi tenda sebanyak 1 putaran. Dan dia mulai menari, selayaknya sinden sedang di atas panggung pertunjukan. Melihat itu, Dinda langsung lari ke dalam tenda dan membangunkan teman-temannya yang lain yang sedang enak-enaknya tidur. Dan yang kesurupan kedua adalah Intan, kesurupan ular. Tidak ada yang tahu kapan Intan keluar tenda. Dan gak ada yang menyadari bahwa salah satu teman satu kelompok mereka sudah agak jauh meninggalkan tenda. Jam 12 lebih, Adam kebelet buang hajat. Dia dilema antara keluar tenda atau tetap di dalam tenda dengan dia menahan sakit perutnya itu. Dengan terpaksa, dia membangunkan salah satu teman dekatnya yang bernama Eki. Ki. Lama tak ada respon. Eki masih kelihatan nyenyak dalam tidurnya. Karena sudah tidak tahan dengan perutnya yang agak bermasalah itu, akhirnya dia menggoyangkan tubuh Eki lebih keras. Akhirnya Eki pun bangun. "Apaan sih ya? Gue ngantuk banget nih. Ganggu aja lo, Dam." "Antar gua boker, Ki. Asli, udah di ujung banget nih. Gue takut keluar tenda sendirian. Ntar kalau gue diculik sama penunggu sini, siapa yang mau bayarin makan di kantin Bu Yusi?" Eki pun terpaksa bangun. Meski dalam hatinya, ia pun merasa takut buat keluar tenda. Tapi dia segera menepis ketakutan itu, karena dia gak sendirian. "Ayo deh, buruan. Lagian mau boker aja ribet banget sih, sampai ganggu orang tidur. Begitu aja ngambek. Coba kalau lo yang kebelet boker, pasti lo juga bangunin gua, ya kan?" Eki berdiri tak jauh dari Adam. "Ki, awas lu ya, jangan tinggalin gua." Buruan, gue ngantuk nih," jawab Eki. Selesai menuntaskan hajatnya, mereka berdua pun berjalan menuju tenda. Ketika baru saja berjalan, ada bunyi kerusak-kerusuk dari samping mereka. Adam dan Eki pun saling pandang. Niat mau kabur, tapi hati penasaran dan rasa takut itu kalah sama perasaan itu. Dan kedua lelaki itu, Adam, mengarahkan senter HP-nya ke arah semak-semak tersebut. Dan Eki, dengan sikap waspada, memegangi sepatu gunungnya yang takut kalau itu adalah binatang.
ketika senter yang diarahkan Adam tepat di sasarannya. Mereka sangat kaget, karena yang mereka lihat adalah intan yang sedang melata di semak-semak seperti seekor ular dengan mulut yang berdesis. Adam dan Eki terdiam beberapa saat, seolah mereka tak percaya bahwa yang mereka lihat adalah teman mereka yang kemasukan jin seperti ular. Ketika Adam menengok ke arah Eki dengan niat bertanya harus apakah mereka selanjutnya setelah melihat pemandangan kurang sedap itu. Ternyata Eki sudah lari duluan ke arah tenda dan meninggalkan Adam. "Woi kampret lu, malah ninggalin gua." Adam kesal dengan sikap Eki yang seenaknya meninggalkan dirinya. Mereka berdua mencoba untuk tidur, karena saat itu mereka panik dan sangat takut. Jadi tidak ada pikiran untuk membangunkan teman-temannya yang lain. Ketika mereka sedang sibuk-sibuknya berusaha untuk tidur, semar-semar mereka mendengar suara desisan dari luar tenda. Adam dan Eki meringkuk ketakutan. Tapi untungnya ada seseorang panitia yang mendengar desisan itu dan segera membangunkan teman yang lain. Ketika semua keluar tenda, termasuk Adam dan Eki, mereka dibuat kaget dengan intan sedang melata seperti seekor ular yang sedang berusaha untuk memanjat pohon. Dan kesurupan yang ketiga adalah kesurupan pocong, yaitu Indah. Sudah sejak pertama kali sampai di tempat mendirikan tenda ini, Indah sangat murung. Berbanding terbalik dengan dirinya yang sebelum sampai di tempat ini masih selalu iseng terhadap teman dekatnya, yaitu Dini. Dini pun bertanya kepada Indah, "Dah, lu gak apa-apa kan? Ada yang sakit? Atau lo lihat sesuatu?" Dini tahu sahabatnya itu bisa merasakan bahkan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, atau lebih sering disebut indigo. "Dari tadi pas sampai di sini, dada gua sesek, Din," Indah menjawab dengan suara yang lemas. Dini pun melapor kepada seorang laki-laki yang bertugas sebagai leader di kelompok tersebut. Akhirnya, setelah diberi obat, Indah pun mulai tertidur, dan nafasnya sudah tidak sesak seperti tadi. Tapi entah kenapa, Dini jadi tidak enak hati. Akhirnya dia baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal sebisanya. Dan tepat ketika tengah malam, Dini yang saat itu sulit tidur melihat Indah melompat keluar dari tenda dan membuat tenda itu bolong di bagian atas. Dini pun kaget. Dia langsung membangunkan teman yang lain. Mereka semua keluar tenda dan melihat Indah melompat-lompat layaknya pocong. Dan jarak lompatan itu cukup jauh, sekitar kurang lebih 5 meter sekali melompat. Dan kesurupan yang keempat adalah Ratna dan Sari, kesurupan jin Islam. Ketika semua sedang asik meraih mimpi masing-masing, Indra sang leader kelompok mendengar suara orang yang lagi membaca ayat suci Al-Quran. Dia pun duduk dan menuju ke tenda kelompok untuk memastikan bahwa dia tidak salah mendengar. Tenda panitia dan anggota kelompok berbeda. Segera Indra membuka tenda kelompok, dan ia melihat Ratna dan Sari sedang duduk berhadapan dan mengaji dengan sangat-sangat fasih. Tapi dia baru kali ini mendengar orang ngaji dengan cara berbeda,
seperti orang ngaji pada umumnya. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu adalah ajaran berbeda dengan orang tuanya yang ia ajarkan. Indra heran, semakin lama dia melihat mereka mengaji. Mereka berdua lebih meningkatkan volume dan kecepatan suara mereka. Indra yang belum pernah berhadapan dengan hal-hal yang berbau mistis, segera mengingatkan Ratna dan Sari untuk lebih pelan mengajinya, karena takut mengganggu teman yang lain. Dan mereka menoleh dengan tatapan sinis. Tapi setelahnya tersenyum. Indra pun dibuat merinding. Kembali ke cerita sebelumnya. Akhirnya, gue pun sampai di area di mana semua anggota dan panitia berkumpul, termasuk dengan mereka berlima yang kesurupan. Dan saat itu, yang mengerti tentang hal-hal mistis itu adalah Rangga, sang wiper yang di kelompok gua. Satu persatu Rangga mengusir makhluk halus yang ada di tubuh mereka yang kesurupan. Seperti layaknya seorang ustadz yang mengusir makhluk halus di tubuh seseorang. Rangga pun membacakan ayat suci ketika meminta keempat jin itu keluar. Dan yang paling serem adalah pada saat Rangga mencoba untuk mengeluarkan jin Islam di tubuh Ratna dan Sari yang masih membaca ayat suci Al-Quran sejak tadi. Ketika Rangga membaca ayat suci, Ratna dan Sari pun menjawab secara bersamaan, Allahu la ilaha illa, seakan mengikuti suara Rangga. Kalau cuma baca ayat kursi mah, saya juga bisa mas, jawab Ratna dan Sari bersamaan. Tapi suara mereka seperti seorang kakek-kakek. Rangga dibuat kaget mendengar hal tersebut. Dan memang menurut pengakuan Rangga pun, dia baru kali ini menghadapi jin seperti ini. Terlebih ini di gunung. Rangga pun menyerah. Akhirnya para ketua kelompok membuat kesepakatan harus ada yang turun untuk melapor pada petugas yang ada di base camp bahwa ada keadaan darurat di tempat kami camp. Itulah jalan satu-satunya, karena HT yang dipegang masing-masing ketua tiba-tiba tidak berfungsi. Akhirnya ada 4 orang yang turun untuk melapor kepada petugas base camp. Subuh pun tiba. Kami semua yang beragama Muslim melaksanakan sholat, tidak terkecuali Ratna dan Sari yang masih dikendalikan jin Islam tersebut. Aneh, biasanya jin itu kalau dengar suara adzan suka keluar sendiri. Itu yang masih gua pikirkan sampai saat ini. Langit pun sudah terang, dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Petugas base camp beserta rombongan, dan ada salah satu warga setempat ikut turut membantu kami. Menurut warga yang membantu mengeluarkan jin Islam tersebut, Ratna dan Sari itu sering berkata tidak pantas. Jadi ia banyak diperhatikan oleh penghuni tempat ini. Pagi itu pun para panitia memutuskan untuk membubarkan acara. Karena suasana sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya acara ini. Inilah akhir dari cerita ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan kata. Cerita ini cukup sampai di sini, dan terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.